Dinasti Aglabiyah adalah sebuah dinasti Arab yang berpusat di Ifriqiya, yang sekarang dikenal sebagai Tunisia, dari tahun 800 hingga 909. Dinasti ini menaklukkan sebagian wilayah Sisilia, Italia Selatan dan mungkin Sardinia, secara nominal sebagai pengikut kekhalifahan Abbasiyah. Aglabid berasal dari suku Bani Tamim dan menganut doktrin rasionalis Mu'tazilah dalam Islam Sunni Hanafi, yang mereka terapkan sebagai doktrin negara Ifriqiya. Pada tahun 800, Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid menunjuk Ibrahim ibn al-Aglab, putra seorang komandan Arab Khurasan dari suku Banu Tamim, sebagai emir turun-temurun Ifriqiya. Ini adalah tanggapan atas anarki yang telah memerintah di provinsi itu setelah jatuhnya Mohalabid. Pada saat itu mungkin ada 100.000 orang Arab yang tinggal di Ifriqiya, meskipun Berber masih merupakan mayoritas besar. Sebagian besar imigran Arab datang dari Suriah dan Irak, yang keduanya secara konsisten memberikan kontribusi sejumlah besar migran ke wilayah Maghreb sejak awal. Ibrahim akan mengendalikan wilayah yang meliputi apa yang sekarang disebut Aljazair Timur, Tunisia dan Tripolitania. Wilayah yang diberikan kepada Ibrahim tidak dibatasi, karena secara teoritis mencakup seluruh Maghreb di sebelah barat Cyrenaica, termasuk wilayah yang baru ditaklukkan. Meskipun independen dalam semua hal kecuali nama, dinastinya tidak pernah berhenti mengakui kekuasaan Abbasiyah. Aglabid membayar upeti tahunan sebesar 800.000 dirham kepada Khalifah Abbasiyah, dan kedaulatan mereka disebutkan dalam khutbah pada salat Jumat. Setelah perdamaian negara, Ibrahim ibn al-Aglab mendirikan tempat tinggal di ibu kota baru Al-Abbasiyah, yang didirikan di luar Kairouan pada tahun 800, dan dibangun antara tahun 801 dan 810. Hal ini dilakukan sebagian untuk menjauhkan dirinya dari oposisi para ahli hukum dan teolog Maliki, yang mengutuk apa yang mereka lihat sebagai kehidupan mewah Aglabid. Belum lagi fakta bahwa Aglabid adalah Mu'tazilah dalam teologi, dan Hanafi dalam fiqh, dan tidak menyukai perlakuan yang tidak setara terhadap Muslim Berber. Selain itu, pertahanan perbatasan seperti Ribat didirikan termasuk di kota-kota pesisir seperti Sus dan Monastir. Aglabid juga membangun irigasi daerah tersebut, dan meningkatkan bangunan umum dan masjid Ifriqiya. Budak diperoleh melalui perdagangan lintas Sahara, perdagangan Mediterania, dan dari serangan di wilayah lain seperti Sisilia dan Italia. Tentara Aglabid terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama adalah Jund, atau pasukan Arab yang merupakan keturunan dari suku-suku Arab yang telah berpartisipasi dalam penaklukan Muslim awal di Afrika Utara. Komponen tentara lainnya direkrut dari para budak, ditempatkan sebagian untuk mengimbangi kekuatan Jund. Tercatat bahwa 5.000 budak Zenj hitam ditempatkan di Abbasiyah sebagai bagian dari garnisonnya. Di bawah Ziyadat Allah I, yang memerintah dari tahun 817 hingga 838, terjadi pemberontakan pasukan Arab, atau Jund, pada tahun 824. Ini adalah episode terakhir tetapi paling serius dari konfrontasi antara mereka dan para emir Aglabid. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh seorang komandan bernama Mansur ibn Nasr al-Tunbudi, yang memiliki sebuah benteng di dekat Tunis. Pada bulan September 824, pemberontak telah menduduki Tunis dan Kairouan. Namun, Aglabid berhasil mengusir mereka dari Kairouan sebulan kemudian, dan membunuh Mansur. Kepala suku lainnya, Amir ibn Nafi, mengambil alih kepemimpinan pemberontak, dan menimbulkan kekalahan telak pada pasukan Ziyadat Allah. Akhirnya, Emir mampu menguasai keadaan dengan bantuan suku Berber Ibadite di wilayah Nafwaza. Mereka akhirnya menghancurkan pemberontakan pada tahun 827. Pada tahun 838 atau 839 yang bertepatan dengan 224 Hijriah, Provinsi Barat Daya Kastilia, wilayah yang sebagian besar dihuni oleh Muslim Ibadi, memberontak. Pemberontakan ini mendorong Aglabid untuk merebut kembali Tozeur, kota-kota main pada tahun itu. Pada tahun 827, segera setelah Ziyadat Allah mengalahkan pemberontakan,
Penaklukan Sisilia oleh Aglabid dimulai. Asad ibn al-Furat, seorang kadi dari Kairouan, diangkat sebagai komandan pasukan Aglabid. Alasan dibalik invasi ini adalah pemberontakan internal di Sisilia Bizantium, yang dipimpin oleh seorang komandan militer, bernama Euphemios, yang meminta dukungan dari Aglabid. Meskipun ada perbedaan politik dan persaingan antara Aglabid, yang bertugas di bawah kekhalifahan Abbasiyah, dan Emirat Umayyah di Cordoba, kaum Muslim Al-Andalus, di semenanjung Iberia, juga mengirim armada di bawah Asba ibn Wakil, untuk membantu penaklukan Aglabid di Sisilia. Ibn Kathir mencatat bahwa pasukan gabungan yang terdiri dari 300 kapal Umayyah dan Aglabid hadir. Garnison Aglabid di Mineo berhasil melakukan kontak dengan Umayyah Andalusia, yang segera menyetujui aliansi tersebut, asalkan Asba diakui sebagai komandan keseluruhan, dan bersama dengan pasukan baru dari Ifriqiya, mereka berbaris menuju Mineo. Theodotus mundur ke Enna dan pengepungan Mineo dipatahkan pada bulan Juli atau Agustus 830. Tentara gabungan Ifriqiyan dan Andalusia kemudian membakar Mineo dan mengepung kota lain, mungkin Kaloniana, yang sekarang dikenal sebagai Barra Francia modern. Namun, wabah penyakit melanda perkemahan mereka, yang menyebabkan kematian Asba dan banyak lainnya. Kota itu jatuh kemudian, pada musim gugur, tetapi jumlah orang Arab berkurang hingga mereka terpaksa meninggalkannya dan mundur ke barat. Theodotus melancarkan pengejaran dan menimbulkan banyak korban, dan setelah itu, sebagian besar orang Andalusia meninggalkan pulau itu. Penaklukan Sisilia berlangsung lambat dan tidak merata, bergerak dari barat ke timur, melalui berbagai kampanye selama bertahun-tahun. Palermo ditaklukkan pada tahun 831, dan menjadi ibu kota kekuasaan Muslim di pulau itu, dan pangkalan untuk penaklukan lebih lanjut. Messina dikepung dan ditangkap pada tahun 842, atau 843, mungkin dengan dukungan beberapa orang Napoli. Diet sprouted bits of Ambol belit sinjut, keduratan Italia. Sirakusa ditangkap pada tahun 878. Penaklukan pulau itu tidak sepenuhnya selesai sampai tahun 902, ketika Taormina ditaklukkan. Bahkan setelah ini bagaimanapun, beberapa bercak perlawanan Bizantium dan Kristen lokal berlanjut sampai tahun 967, lama setelah dinasti Aglabid berakhir. Bahkan, ketika penaklukan Sisilia sedang berlangsung, Aglabid mulai berkampanye di daratan Italia. Invasi mereka ke Calabria dan Apulia, serta serangan mereka ke pulau-pulau Mediterania Tengah lainnya, mungkin dilakukan sebagai perpanjangan dari penaklukan mereka atas Sisilia, yang bertujuan untuk membantu yang terakhir dengan menyerang posisi Bizantium lainnya di wilayah tersebut. Ekspedisi besar pertama ke Semenanjung terjadi antara 835 dan 843. Amantea diambil pada tahun 839 atau 846, dan diduduki hingga 886, ketika Bizantium merebutnya kembali. Bari direbut oleh Muslim pada tahun 840 atau 847. Roma diserbu oleh pasukan Muslim pada tahun 846, meskipun tidak dipastikan apakah penyerbu tersebut berasal dari wilayah Aglabid. Serangan lain terhadap Roma terjadi pada tahun 849, yang menyebabkan pertempuran laut besar di dekat Ostia, di mana armada kapal Muslim hancur menandai penghentian kemajuan Muslim di Semenanjung. Banyak pasukan Muslim yang beroperasi di Semenanjung, atau menduduki beberapa kotanya, tampaknya hanya memiliki kesetiaan yang lemah terhadap dinasti Aglabid. Beberapa tentara bayaran Muslim bahkan masuk ke dalam layanan Naples, atau penguasa Lombard lokal di berbagai waktu. Penjajah Muslim awal Bari misalnya, tampaknya telah melayani sebagai tentara bayaran Radelchis I Est dari Benevento. Emirat Bari, yang ada dari tahun 847 hingga 871, memiliki penguasa sendiri yang hubungannya dengan Aglabid tidak diketahui dengan jelas. Di tempat lain di Mediterania Tengah, Aglabid menaklukkan Pulau Malta pada tahun 870. Mereka juga menyerang atau menyerbu Sardinia dan Korsika. Beberapa referensi modern menyatakan bahwa Sardinia berada di bawah kendali Aglabid sekitar tahun 810,
atau setelah dimulainya penaklukan Sisilia pada tahun 827. Sejarawan Corrado Zeda berpendapat bahwa pulau itu menjadi tuan rumah bagi kehadiran Muslim selama periode Aghlabid, mungkin pijakan terbatas di sepanjang pantai, yang secara paksa hidup berdampingan dengan pemerintah Bizantium setempat. Sebaliknya, sejarawan Alex Metcalfe berpendapat bahwa bukti yang tersedia untuk setiap pendudukan atau kolonisasi Muslim di pulau itu selama periode ini terbatas dan tidak meyakinkan, dan bahwa serangan Muslim terbatas pada penyerbuan. Menurut Fabio Pinna, sebagian besar sejarawan dan arkeolog Sardinia yang mempelajari periode sejarah pulau ini telah mencapai kesimpulan yang sama, menyangkal bahwa penaklukan dan pendudukan Muslim di Sardinia terjadi karena tidak cukupnya bukti pendukung dari arkeologi dan catatan sejarah lokal. Kampanye ekspansi ke Sisilia yang diluncurkan Ziyadat Allah tepat setelah mengalahkan pemberontakan Jund yang dimulai pada tahun 824, memberi pasukan Arab Ifriqiya yang gelisah outlet baru untuk energi militer mereka. Itu juga mendatangkan pendapatan baru ke negara Aghlabid. Di dalam negeri, para emir Aghlabid menghadapi kritik yang signifikan dari ulama Maliki yang memegang pengaruh besar sebagai elit agama di wilayah tersebut. Mereka menangani masalah ini dengan menarik ulama Maliki ke dalam orbit negara dan memberi mereka pengangkatan ke kantor-kantor keagamaan yang tinggi. Mereka juga melawan kritik atas kekayaan dan hak istimewa mereka, dengan secara terbuka memberikan amal kepada orang miskin, dan mensponsori pembangunan dan perluasan masjid. Semua faktor ini menyebabkan stabilitas internal yang lebih besar dan perdamaian di Ifriqiya setelah 827. Pertanian dan perdagangan Trans-Sahara dikembangkan lebih lanjut di bawah pemerintahan Aghlabid, yang mengarah pada ekspansi ekonomi dan populasi perkotaan yang terus bertambah. Para emir Aghlabid mensponsori proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan kembali Masjid Agung Kairouan, dan kerajaan mengembangkan gaya arsitektur yang menggabungkan arsitektur Abbasiyah dan Bizantium. Pada tahun 876, Ibrahim Teguh Ibn Ahmad memindahkan kediamannya dari Al-Abbasiyah ke kota istana baru yang didirikannya, yang disebut Raqqada. Kota baru itu berisi sebuah masjid, pemandian, pasar, dan beberapa istana. Selama sisa hidupnya, Ibrahim Teguh tinggal di sebuah istana bernama Qasr al-Fath, yang juga tetap menjadi kediaman para penerusnya, kecuali untuk beberapa periode ketika mereka pindah ke Tunis. Kemunduran dinasti ini dimulai di bawah Ibrahim Tetuat, dari tahun 875 hingga 902. Serangan oleh Tulunid dari Mesir harus ditolak, dan pemberontakan suku Berber dipadamkan dengan banyak korban jiwa. Pada tahun 893 dimulai di antara suku Berber Kutama, gerakan Fatimiyah Ismaili, yang dipimpin oleh Abu Abdallah al-Syi'i, dai dari khalifah masa depan Abdallah al-Mahdi, meskipun butuh waktu hampir 1 dekade sebelum mereka mampu secara serius mengancam kekuasaan Aghlabid. Pada tahun 902, Ibrahim Teguh menjadi satu-satunya emir Aghlabid, yang secara pribadi memimpin kampanye militer di Sisilia dan daratan Italia. Ketika ia berada di Sisilia, Abu Abdallah melancarkan pukulan signifikan pertama terhadap otoritas Aghlabid di Afrika Utara, dengan menyerang dan merebut kota Mila, yang sekarang dikenal sebagai Aljazair Timur. Berita ini memicu tanggapan serius dari Aghlabid, yang mengirim ekspedisi hukuman sebanyak 12.000 orang dari Tunis pada bulan Oktober tahun yang sama. Pasukan Abu Abdallah terpaksa meninggalkan pangkalan mereka di Tazrut, dan membangun kembali diri mereka di Iqjan. Ibrahim II meninggal pada bulan Oktober 902 ketika mengepung Cosenza di Italia, dan digantikan oleh Abdallah II. Pada tanggal 27 Juli 903, Abdallah dibunuh, dan putranya Ziyadat Allah III mengambil alih kekuasaan, mendasarkan dirinya di Tunis. Masalah internal Aghlabid ini memberi Abu Abdallah kesempatan untuk merebut kembali Mila, dan kemudian merebut Setif pada bulan Oktober atau November 904.
Upaya Aghlabid lebih lanjut untuk menghancurkan gerakannya sedikit berhasil. Pada tahun 907, sebagai tanggapan terhadap ancaman yang berkembang, Ziyadat Allah ketiga memindahkan istananya kembali ke Rakkada yang dibentenginya. Kemudian pada tahun 907 kota Bagaya yang dijajah ketat, di jalan Romawi Selatan antara Ifriqiya dan Maghreb Tengah, jatuh ke tangan Kutama. Hal ini membuka lubang dalam sistem pertahanan Ifriqiya yang lebih luas dan menimbulkan kepanikan di Rakkada. Ziyadat Allah ketiga meningkatkan propaganda anti-Fatimiyah, merekrut sukarelawan, dan mengambil tindakan untuk mempertahankan kota Kairouan yang dibentengi dengan lemah. Pada tahun 908, ia secara pribadi memimpin pasukannya dalam pertempuran yang tidak menentukan melawan pasukan Kutama di dekat Darmadian, mungkin sebuah situs antara Spatla dan Kasserine, dengan tidak ada pihak yang menang. Selama musim dingin tahun 908 hingga 909, Abu Abdallah menaklukkan wilayah sekitar Chott el Djerid. Serangan balik Aghlabid terhadap Bagaya gagal. Pada tanggal 25 Februari 909, Abu Abdallah berangkat dari Ikhjan dengan pasukan sebanyak 200.000 orang untuk invasi terakhir ke Kairouan. Pasukan Aghlabid yang tersisa, dipimpin oleh seorang pangeran Aghlabid bernama Ibrahim ibn Abi al-Aghlab, bertemu mereka di dekat Al-Aribus pada tanggal 18 Maret. Pertempuran berlangsung hingga sore hari, ketika kontingen pasukan berkuda Kutama mengepung pasukan Aghlabid dan akhirnya menyebabkan kekalahan. Ketika berita kekalahan mencapai Rakkada, Ziyadat Allah ketiga mengemasi harta karunnya yang berharga dan melarikan diri ke Mesir. Penduduk Kairouan menjarah istana-istana Rakkada yang ditinggalkan. Ketika Ibn Abi al-Aghlab tiba di tempat kejadian setelah kekalahannya, dia meminta penduduk untuk melakukan perlawanan terakhir, tetapi mereka menolak. Pada tanggal 25 Maret 909, yang juga merupakan hari Sabtu, 1 Rajab 296, Abu Abdallah memasuki Rakkada dan menetap di sana. Pada tahun yang sama, pasukannya menyelamatkan Khalifah Fatimiyah, Abdallah al-Mahdi, dari sijil massa di Maghreb Barat, dan membawanya ke Ifriqiya, sehingga mendirikan kekhalifahan Fatimiyah.